Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati DKI Masjid Jami'an Nur, Bapak Dr. Abdul Munir, Bapak Taufik Umar, Bapak Priyatna, Bapak Asman dan bapak-bapak yang lainnya yang hadir pada malam hari ini, serta ibu-ibu. Semoga mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita dapat hadir kembali duduk berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, hadir di majlis ilmu. Harapan kita semua yang hadir di pagi ini semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada manusia mulia, manusia agung, manusia besar, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga harapan kita mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semuanya akan mendapat syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai ta'lim kita ilmu, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan Fatihah ini kita yang hadir di tempat ini senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang halal yang banyak yang berkah. Allah pelihara rumah tangga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Dan saudara kita jamaah kita yang kurang sehat, yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sakitnya sehingga bisa berkumpul bersama-sama kita di ta'lim ini dari sholat-sholat berjamaah. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, pemimpin kita, saudara kita, guru-guru kita, dan wakaf Masjid An-Nur ini, mudah-mudahan mereka semua menjadikan kuburnya Allah dari al-Jinnah, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di surga Firdaus Jannatul Na'im. Pada kalian atau pada ibu-ibu yang mempunyai hajat dan umroh pengen haji, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Penghujung doa ini mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi ni'matul dunya salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan ta'lim kita tentang bab taubat, hadis yang ke-11. Namun saya ingin mengulas kembali hadis yang ke-10. Kemarin tentang apa itu? Lupa. Tentang perempuan yang sedang menikah, pernah menikah, berzina, kemudian mengaku sama Rasul
dan beliau langsung memberikan hukuman yang berupa rajam, yaitu dilempari kepalanya dengan batu. Karena taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan ini mendapatkan keistimewaan. Pahalanya kalau dibagi-bagi dengan orang-orang Madinah, penduduk Madinah 70 orang, dibagi-bagi itu pahalanya itu masih kebagian, ya. Saking gedenya pahalanya. Nah, sebagai penerus ini ada satu kisah juga yang sekalian. Dulu masih di zaman Nabi, ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang kerjanya bukan gali kuburan, sekarang dari mana ini lah yang bukan gali kuburan, kerjanya bukan gali kuburan. Cuman nih orang aneh, kalau ada yang meninggal karena saking miskinnya, karena saking susahnya, karena saking fakirnya, itu harus gali kuburan di depan orang banyak, dikuburin, ya, injak tuh apa namanya tuh tanah-tanahnya. Ini orang yang habis keluarganya habis nemenin, yang habis membawa jenazahnya, selesai dikuburin dia pulang. Cuma satu yang nggak pulang, menggali kubur. Tengah malam dia bongkar lagi kuburannya. Dia bongkar, dia gali, dia ambil kain kafannya, dijual, dibuat makan, saking susahnya. Ya. Kalau dia pakai emas, kalau orang sekarang Nasrani, kalau dia pakai jam, cincin emas, kalau mbak, menang banyak dia. Ini cuma kain kafannya doang diambil. Ya. Satu saat ada anak gadis meninggal dunia, ya, dikuburin. Selesai dikuburin seperti biasa tuh, semua keluarganya selesai pemakaman pulang. Cuma satu menggali kubur yang nggak pulang. Tengah malam dia gali lagi, begitu digali dia lihat jenazahnya anak gadis perawan masih cantik, cakep, dia motor, gepoy, gitu bahasanya, tak udah menjadi. Begitu dilihat dari sekalian, syahwatnya muncul, nafsunya muncul. Ya akhirnya tuh kayak kapan yang dibuka satu persatu. Kalau orang meninggal, kalau perempuan berapa lapis? 5 lapis. Lapisan pertama yang lapisan kedua yang lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima, tinggal badannya doang tanpa masalah. Melihat yang perempuan badannya bagus, muka panas cantik, timbul hasratnya langsungnya, kemudian dia sinahi itu jenazahnya. Dia seluburi dalam kuburan, dia sinahi, dia berhubungan badan. Selesai dikubur lagi, dibawa kain kafannya dijual. Tengah malam dia mimpi ketemu tuh perempuan. Ya. Setiap malam bermimpinya selalu ketemu perempuan itu. Apa kata perempuan ini? Ya Allah, kamu gak takut sama Allah? Engkau tinggalkan saya dalam keadaan telanjang seperti ini. Saya malu berhadapan dengan Allah. Sedangkan pakaian saya kamu ambil, dan saya tinggalkan aku di dalam keadaan hadas besar. Bagaimana nanti kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu kata si Maliknya. Dikatakan terus, ya. Jenazahnya, orangnya dibunyiin terus. Begitu dia bangun, besok mimpi begitu lagi, akhirnya dia sadar. Astagfirullahaladzim, dosa saya gede banget ini, dosa saya besar banget ini. Ya. Akhirnya dia terpaksa nih, mau nggak mau dia lapor. Pertama dia lapor kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kebetulan habis sholat duduk di depan di teras masjid, dia ambilin. Kata si anak muda ini yang mendagangi si jenazah itu, dia bilang, Assalamualaikum ya Sayyidina Umar. Waalaikumsalam.
Kau lagi sibuk kan? Enggak, saya lagi santai-santai. Ada gerakan apa kira-kira? Saya mau nanya Pak Iman. Ada perkara kalau orang berzina yang sudah menikah itu hukumannya apa? Kalau orang yang berzina yang sudah menikah, maka hukumannya adalah rajam. Dilempar kepalanya dengan batu sampai meninggal dunia, maka obatnya diterima oleh Allah. Kalau laki-laki yang belum nikah, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun lamanya. Kalau laki-laki yang belum nikah berhubungan badan dengan mayat gimana? Dengan jenazah yang dikuburin terus diperkosa jenazahnya, itu gimana hukumnya? Saya dokter ngomong bingung, ini hukumnya apa? Dia berzina dengan seorang jenazah yang sudah meninggal dunia, yang sudah dikubur. Kemudian saya keluar masuk dalam masjid, ya dia sholat sunnah, setelah sholat sunnah tangis terseduh-seduh. Bagian syahid nangisnya sangat keras, terisak-isak suaranya sampai Rasulullah SAW yang ada di samping Sayyidina Umar melihat itu Sayyidina Umar, kenapa? Kok biasa-biasanya nangis terseduh-seduh, nangisnya begitu kencang? Ada gerangan apa? Setelah selesai nangis, Nabi berdoa. Ya. Itu arahan Rasul. Kalau ada orang yang lagi susah, biarin dia puas-puasin dulu tuh, ya nangisnya dipuasin dulu. Nah kalau udah lalu ditanya. Kayak orang yang udah kencing di masjid di dalam, ya kencing di dalam masjid. Ada kan yang udah kencing di dalam masjid waktu zaman Sayyidina Umar kan? Sayyidina Umar kan gagah perkasa, preman, ya mantan preman. Goyang Yahudi lagi kencing, cabut pedang, tahan ya Rasulullah. Tak dulu. Kamu mau apa ya? Kamu penggal lehernya. Emang apa? Kencing sembarangan di dalam masjid. Aduh, kata Rasulullah. Biar selesai itu kencingnya. Ya, habisin dulu kencingnya. Gitu kata Rasulullah. Emang apa kalau kasihan jadi penyakit, jadi prostat. Selesai kencing, keluar baru. Begitu pun saya tahu lagi-lagi saya keluar sama Rasulullah SAW. Wahai Umar, ada gerangan apa? Kau menangis terseduh-seduh, ya. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, itu ada anak muda di depan, ya. Dosa kita sudah terkira, ya Rasulullah. Kalau kamu kepengen memberikan hukuman, sampaikan orang itu, ya. Datangi orang muda itu, dia masih ada di depan. Rasulullah doa. Begitu keluar ketemu anak muda, tanya, wahai anak muda, gerangan apa yang membuat engkau bertanya hukum tentang kepada Sayyidina Umar? Sehingga Sayyidina Umar tidak bisa memberikan jawaban. Kata si anak muda ini, saya malu ya Rasulullah. Malu kenapa? Dosa saya besar, apa yang diampuni oleh Allah? Kata Rasulullah SAW, lau amilkumul khotoyaya hatta malatis sama summa nazidtum fatahallahu alaikum. Dosa kamu biar penuh langit 7 lapis langit 7 lapis bumi, dosa kamu penuh dengan itu, Allah Maha menerima taubat. Kira-kira dosa kamu kemudian mana amarah? Kemudian saya ya Rasul. Kalau alam semesta ini kemudian mana? Kemudian saya masih ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah, ya udah dosa kamu apaan sih? Ya. Sampai bilang begitu besar dosanya. Kata si anak muda, ya Rasulullah, kerjaan saya bukan dari kuburan. Suatu ketika ada anak perawan meninggal dunia, cakep, kemudian saya ambil kain kafannya, begitu saya lihat badannya terlihat bagus, saya langsung timbul syahwat saya zinahin dia ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya, saking marahnya kepada si anak muda, pergi kamu, dosa kamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka kamu, gitu Rasulullah. Tega-teganya menzinahi perempuan yang sudah meninggal dunia. Akhirnya anak muda pergi.
sudah merasa putus asa, ya. Tapi masih ada iman di hatinya. Taubatnya terus. Dia terus berjalan tanpa kemana dia pergi jalan kakinya sampailah dia di atas pegunungan, kemudian ada satu gua di dalamnya. Dia masuk dalam gua tersebut, menyendiri di dalamnya. Dia berketika dalam hati, kalau saya tidak akan keluar dari tempat ini sebelum Allah menerima taubat saya. Satu hari tidak keluar, 2 hari tidak keluar, 3 hari tidak keluar. Maka kan ada yang ada di dalam gua makanan lain lah. Ya kira-kira di dalam gua ada makanan apa? Gak ada water, gak ada water kopi. Maka seketemunya selama 40 hari sudah sekalian. Maka hasilnya itu hanya udah kata Allah lurus, tambah kurus. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ya, siapakah yang menciptakan alam semesta ini dan makhluk-makhluknya? Kata malaikat Jibril. Kata Rasulullah, ya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta, termasuk yang menciptakan saya. Kata Rasulullah. Kalau begitu, siapakah yang menerimanya taubatnya seseorang? Ya. Kata Rasulullah, ya tentu Allah yang Maha Pengampun, sang penerima taubatnya. Sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada anak muda kemarin datang minta hukuman kepada kamu, minta pendapat kepada kamu, kenapa kau tidak memberikan petunjuk kepada anak muda itu? Rasulullah tersadar. Rasulullah itu kalau bukan salah, Rasulullah itu kalau ada istilahnya agak keliru sedikit langsung lurus ya Allah. Kalau kita makan ya, salah habis. Rasulullah tidak terus juga ini ya, diiringi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malaikat Jibril berseru. Kenapa kau usir? Datanglah Rasulullah ya dengan petunjuk malaikat Jibril, ketemu di anak muda di dalam gua. Begitu ketemu dalam gua, wahai anak muda, taubatmu telah diterima oleh Allah. Selama 40 hari 40 malam ibadah di dalam gua, dia menyesal, menangis sejadi-jadinya, tidak apa-apa mengulangi segala perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya diterima. Enggak lama kemudian anak itu meninggal dunia. Itu cerita di zaman Rasulullah ada begitu. Tapi dengan taubat kepada Allah, akhirnya dia mendapat ampunan. Zaman sekarang ada betul ya. Ada semua atau dari kuburan mana sudah gigi nenek ya. Itu tahu ada tobat juga dia. Terus kita sekarang di sini 11. Waqala ma'alifu rahimahullah ta'ala wa barakatuhu fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ali bin Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li abdi Adam wadiyan min zahabin ahabba ayyatuna lahu wadiyan wa lan yamla jawfahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini masih berkaitan dengan taubat dari Ibnu Abbas ya. Dan dua sahabat meriwayatkan hadis ini, yang kedua adalah Anas bin Malik. Ini dua-duanya sahabat Nabi ini, ya, yang meriwayatkan hadis ini. Semoga Allah meridhai mereka. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna la bani Adam wadiyan min zahabin." Sekiranya anak Adam itu, ya anak Adam manusia maksudnya, kita ya. Sekiranya anak Adam itu diberikan oleh Allah satu lembah, yang dalam lembah itu isinya emas, ya.
lembar isinya emas. Emas sebagai wajib banget ya. Bisa berubah, ya. Satu lembar diberikan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata seseorang diberikan emas, ya, dalam lembar itu isinya emas, ahabba ayyaku dalam buahian, maka sesungguhnya dia akan mencari lagi kadar emas yang kedua. Ya, sudah dapat kadar emas satu, pengen dua pengen tiga, ketiga pengen seterusnya begitu ada puasnya manusia. Ya, ini gambaran hadirin sekalian, orang yang selalu cinta dengan dunia, orang yang selalu serakah dengan dunia, orang yang selalu tamak dengan dunia, gitu. Kayak orang minum, kalau urusan dunia apa? Urusan dunia ini sama aja kita kalau haus minum air laut. Bapak Ibu pernah minum air laut? Pernah minum air laut? Pernah? Oh belum, kita cobain. Air laut itu kan asin ya. Kalau diminum nggak tahu yang hilang, makin mencekek di tenggorokan, ya. Bukan makin hilang, makin haus. Cobain minum itu terlalu. Air laut itu asin, ya, sehingga nyangkut di tenggorokan bukan hilangin haus. Itu dunia begitu tuh, orang kalau makin dia minum makin haus, makin dia minum makin haus, dia minum makin haus. Itu orang yang cinta sama dunia begitu ada di sana. Nggak ada puasnya, nggak ada berhentinya. Makanya jangan sampai dunia itu jangan sampai merasuk dalam hati, tapi cukup dunia itu di genggaman tangan.